Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat-sehat semua. Berdoa dulu ya. Ketua kelas minta tolong dipimpin doanya. Ya, Bang. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi hari ini kakak ya. Kelas 10 AKL 1. Hari ini ada yang tidak masuk. Berapa anak? Siapa namanya, Dok? Yofian, sakit izin apa? Jurnalnya tadi ya belum masuk ya? Ya. Yofian sakit ya? Sebelum ke materi, hari ini kan Bu Vidi mapelnya KKA ya. Jadi di sini Bu Vidi ada sedikit motivasi supaya kalian itu tidak terlalu sepaneng dalam belajar ya. Dari belakang kelihatan ya? Di sini video ada sedikit kata-kata motivasi untuk pagi ini, yaitu belajar adalah proses seumur hidup. Jadi kalau kita belajar itu tidak ada batasannya. Biarpun sudah tua, biarpun sudah mempunyai cucu, biarpun kita masih muda, dari kita kecil sampai kita dewasa itu kita perlu yang namanya belajar. Dan di sini nanti untuk mapel kita hari ini ada yang namanya kecerdasan artifisial. Kemarin kita kan sudah membahas sedikit tentang sepintas ya, tentang kecerdasan artifisial. Kita membahasnya di sini fokus ke literasinya sini. Nih, literasi digital kecerdasan artifisial atau sering dikenal dengan AI, tulisannya AI. Kalian sudah pernah dengar? Jadi nanti di mapel ini kita tujuan pembelajarannya kalian itu mampu menjelaskan pengertian komponen utamanya AI di sini. Nanti kalian mampu mengidentifikasi di bidang penerapan AI. Terus ada manfaat menganalisis, manfaatnya, tantangan, resiko memakai AI. Ada juga menunjukkan kecakapan literasi digital kalian dalam penggunaan AI. Setelah itu, di sini Bu Vidi ada sedikit pertanyaan pematik. Kalian sudah pernah menggunakan AI? AI yang kalian gunakan itu apa? ChatGPT. Sudah pernah menggunakan Google Translate? Google Translate itu biasanya kalian gunakan untuk apa? Menerjemahkan. Terus selain Google Translate, selain AI, ChatGPT, kalian menggunakan apa? Gemini. Gemini digunakan untuk apa biasanya? Mencari jawaban, mencari referensi untuk pembelajaran, untuk menambah wawasan yang lebih di atas kita sedikit gitu ya. Di situ jadi
Kalau kalian sudah pernah menggunakan Google Translate, sudah pernah menggunakan ChatGPT, Gemini, biasanya AI itu juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu kalau kalian sandi HP pakai apa? Wajah, namanya apa? Face recognition. Yang kalian buka HP itu pakai wajah. Itu namanya face recognition. Itu sudah salah satu AI. Terus ada lagi kalau kalian pengetikan dalam Microsoft Word yang namanya ini autofill. Microsoft Word, kalau kalian sudah pernah mengetik Microsoft Word, sudah pernah kah mengetik paragraf? Kalau di situ kalian ngetik kata seandainya saya, S-nya besar, terus A-nya besar, kalau kamu enter, otomatis kalau sudah diaktifkan autocorrectnya, nanti dia akan mendeteksi sendiri S-nya jadi besar, A-nya yang besar jadi kecil. Itulah pemanfaatan dalam autofill kalau di Microsoft Word. Terus setelah itu pemanfaatan AI selanjutnya ada ini. Apa ini? Aplikasi Gojek. Biasanya kalau aplikasi Gojek itu kan terhubung dengan Maps. Terus ada lagi nih. Ini mobil otonom. Mobil otonom itu mobil tanpa pengemudi. Mobil yang bisa disetir tanpa ada pengemudinya, dia jalan sendiri. Jadi dia sudah membaca adanya sensor-sensor di mobil itu ya. Dia sudah tahu, oh ini jalannya segini cukup atau tidak. Terus nanti kalau ada mobil di depannya kita harus berhenti berapa meter. Jadi kita tinggal duduk manis, ya seperti putri raja dan raja ya. Nanti sudah sampai tujuan sendiri. Kita tinggal memasukkan pengen mendoplang. Dari mana? Dari Jati pengen ke Doplang. Pakai mobil apa? Pakai mobil otonom. Yang sudah tidak ada setirnya. Yang sudah tidak dikendalikan manusia. Dia bisa di remote seperti robot lah, ya. Jadi nanti untuk kecerdasan AI sendiri di sini, nanti kita akan bahas hari ini di materi literasi digital tentang kecerdasan AI. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum. Selanjutnya, di situ ada sebuah map atau peta mindai atau peta konsep tentang kecerdasan AI ini. Ya, ini ibaratnya kecerdasan AI itu sebuah otak. Dan di situ ada pengertian, ada penerapannya, ada komponennya, ada manfaatnya. Di pengertian sendiri, AI itu adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia, sehingga dapat berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. Itulah. Kemarin kalian sudah pernah membuat sebuah anime ya, dari foto, berubah jadi kartun, sebuah kartun anime. Nah itu penerapan AI-nya. Terus ada penerapannya lagi itu di bidang pertama ada bidang pendidikan. Jadi AI di situ ada banyak penerapannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 penerapan di bidang pendidikan. Di bidang AI. Yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, transportasi, industri, keamanan. Kalau di dalam bidang pendidikan, AI itu biasanya digunakan ini, guru virtual, terus untuk guru di media pembelajaran ya, Bapak Ibu guru. Terus biasanya ada yang Bapak Ibu guru menggunakan quiz ya dalam pembelajaran. Terus ada yang menggunakan Google Form ya, ada yang menggunakan Word, ada yang menggunakan ular tangga ya, dalam pembelajarannya ya, macam-macam kan. Terus setelah itu ada juga di bidang kesehatan. Contohnya kalau di bidang kesehatan itu nanti AI digunakan untuk mendiagnosis, analisis penyakit.
Terus kalau di transportasi, di sini ada mobil otonom. Tadi mobil otonom itu mobil tanpa pengemudi. Terus ada lagi industri untuk otomatisasi atau penataan sebuah rencana kerja. Rencana apa? Terus kayak AI di dalam bidang keamanan ada CCTV pintar. CCTV pintar. Ada tadi keamanan apa? Face? Apa tadi? Ayo bahasa Inggrisnya. Face recognition. Terus di sini nanti di AI sendiri itu mempunyai banyak sekali manfaat. Ini contohnya di sini manfaatnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, membantu pengambilan keputusan. Sama seperti tadi, katanya kalian menggunakan ChatGPT digunakan untuk mencari apa? Jawaban. Terus mencari referensi. Di situ ini dalam pengambilan keputusan. Jadi kok kayaknya ini kurang benar ya? Boleh tanya AI kata-kata yang pas atau kata-kata yang tepat untuk jawaban saya ini apakah sudah enak dibaca apa belum gitu ya. Terus yang kedua selanjutnya ada potensi bias dalam algoritma dan sama ini mengurangi interaksi sosial. AI sekarang itu sudah banyak ya. Kemarin kalian sudah pernah membuat video avatar juga ya. Terus pakai apa? Pakai pipit AI. Juga pakai yang satunya pakai Humpa AI. Terus kamu membuatnya promptnya pakai ChatGPT yang dari prompt anime itu. Kemarin foto yang dibuat foto seperti orang-orang Jepang itu ya, yang cantik-cantik. Terus di sini ada komponen AI. Nih, komponen AI itu yang pertama ada machine learning. Nih, machine learning itu mesin belajar dari data. Jadi AI itu kalau tidak dimasukkan data, dia juga tidak akan berjalan. Contohnya, kalian kemarin membuat anime ya, menyisipkan sebuah foto. Kalau kalian tidak memasukkan promptnya, apakah animenya bisa jadi? Tidak. Jadi dia kalau itu harus belajar dari data-datanya harus yang benar atau yang bisa dibaca oleh AI. Terus memahami bahasa manusia. AI itu bisa membaca kalau promptmu itu sesuai bahasa manusia. Ya, rata-rata penggunaan AI itu menggunakan bahasa Inggris. Aplikasi AI itu rata-rata menggunakan Inggris. Terus ada juga kalau yang ketiga ada computer vision, dia itu robot cerdas membantu manusia, ya robot. Terus di situ ada contohnya apa? Google Translate. Google Translate tadi sudah pernah menggunakan ya. Terus ada mobil Tesla yang dikeluarkan oleh Elon Musk. Mobil Tesla pernah tahu mobil Tesla? Coba kalian browsing mobil Tesla. Kalau kalian nggak tahu, coba browsing mobil Tesla. Coba semuanya di browsing mobil Tesla. Yang membuat mobil Tesla itu Elon Musk. Ayo coba di browsing. Komputer. Dalam? Kenapa? Yes ya. Mobil Tesla. Mobil robot. Gambar, dibuat gambar Mac. Nah, itu mobil Tesla. Mobilnya keren ya. Besok kita siswa SMK Jati rata-rata pakai mobil Tesla.
Ah, contoh lagi. Jadi itu mobil Tesla, kalian sudah tahu bentuknya mobil Tesla ya. Itu yang membuat namanya Elon Musk. Terus selanjutnya ada tadi manfaat. Jadi penggunaan AI di sini kalau tidak dimanfaatkan dengan benar itu ada dampak positif dan negatif. Jadi yang pertama di situ kalau meningkatkan efisiensi dan produktivitas itu termasuk positif apa negatif? Ini, ayo. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas itu termasuk manfaat positif apa negatif? Positif. Terus membantu pengambilan keputusan. Positif. Memberi pembelajaran yang lebih personal. Positif. Jadi kalau kamu yang contohnya manfaat yang negatif apa? Digunakan untuk apa? Apa? Digunakan untuk mengunggah video-video yang tidak baik. Terus digunakan untuk menonton hal-hal yang tidak baik. Terus apa lagi? Biasanya AI itu bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang buruk jika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Jadi kalau kita menggunakan AI itu kita harus bijak-bijaklah dalam penggunaannya. Terus di situ ada resiko. Nih, kalau penerapan AI tadi di bidang pendidikan di situ ada contohnya ini. Ruang guru untuk tutor. Ada tadi alat deteksi yang penyakit, berarti ini di bidang apa tadi? Kesehatan. Kalau e-commerce di bidang apa? Bisnis. Kalau perbankan di bidang tadi? Ayo, bidangnya AI penerapannya dari bidang apa saja? Bidang industri. Terus selanjutnya resikonya AI ini kalau kita tidak pintar-pintar menggunakan AI, kita itu akan menjadi satu ketergantungan. Ya, apa-apa nanti aku udah mikir aku tanya AI. Aku pusing kepalaku, aku mau tanya AI. Mau tanya di AI saya. Rata-rata seperti itu. Ini jadi kalau kita tidak pintar-pintar menggunakan di sini kita akan menjadi ketergantungan teknologi. Jadi bukan mikir ya. Tapi jangan sampai kita ketergantungan ya. Terus setelah itu ada resikonya AI yang kedua itu penyalahgunaan atau hoax digital. Jadi jangan sering menyebarkan berita hoax atau palsu. Berarti kalian nggak ngantuk ya. Palsu nanti dari terus jadi palsu. Terus setelah itu mengurangi interaksi sosial manusia. Kalau kita sering menggunakan AI, contohnya aja kalau kita di depannya HP terus ya. Kalau kita sudah main yang namanya AI, sudah main ke media sosial, pasti kalian lupa sama temanmu yang sebelahmu itu loh ya. Temanmu sebelahmu itu paling kamu sudah gak ada interaksi ya. Sudah fokus sendiri dengan HP-mu, sudah fokus sendiri, sudah heboh main sendiri. Melupakanku ya, yang ada di sebelahmu. Terus, ini sudah sampai resikonya. Sampai sini ada yang ditanyakan. Ayo, tanya. Tiga, siapa yang mau ditanyakan? Sudah paham? Ada yang belum paham Bu? Saya belum paham. Sudah paham semua? Nanti kalau sudah paham semua, Bu Viti kasih tugas. Kita memanfaatkan yang namanya kecerdasan artifisial dalam sebuah pembelajaran KKA. Ada yang ditanyakan? Sementara belum Bu? Ya.
Sudah pernah mengenal yang namanya aplikasi Copilot belum? Copilot itu hampir sama seperti ChatGPT. Copilot, Gemini, ChatGPT itu sama. Ya, dia fungsinya hampir sama seperti ChatGPT. Jadi kita memasukkan prompt-nya apa sesuai yang kita cari. Sampai sini tidak ada yang ditanyakan? Sudah paham? Bu Vidi ada sebuah tugas LKPD. Berarti ini nanti kalian membentuk sebuah kelompok. Ini sebenarnya Bu Vidi ada sebuah contoh AI yang digunakan AI ada sebuah contoh di sini ini kemarin foto atau image yang dibuat dari AI ya. Nah, jadi seperti kartun, terus ada juga video yang dibuat dari sebuah AI kayak video seperti ini. Nih, jadi videonya bisa berbicara, avatar yang bisa berbicara. Jadi banyak sekali yang kita bisa buat menggunakan yang namanya AI atau kecerdasan artifisial. Masih semangat? Masih pagi, MBK-nya nanti siang ya. Siapa tahu nanti MBK-nya dapat bakso atau misalnya. Tapi di situ ada sebuah ice breaking. Ini dia ada sebuah ice breaking. Ayo ngantuk-ngantuk mulai fokuslah kepada saya yang ada di depan ya. Ngantuk-ngantuk, siapa yang ngantuk? Bu, saya habis sarapan, makanya saya kelaparan, makanya saya kekenyangan. Ini tes kejelian mata. Ada sebuah ice breaking yang namanya tes kejelian mata. Jadi kalian harus melotot dan lihatlah apa yang terjadi. Gambar tersembunyi dalam 15 detik. Sini, temukan dua wajah yang tersembunyi di gambar ini. Coba kalian yang mana? Maju, yang tahu maju tunjukkan di video. Dari belakang kelihatan kan? Ya, maju. Temukan dua wajah yang tersembunyi. Ya, ayo matanya dibuka. Ini namanya apa tadi? Kejelian mata. Ayo matanya coba lihat. Temukan dua wajah. Ini di gambar ini. Salah kenapa? Gak dimarahin, Bu Budi nggak nakal, nggak nyokot. Ini kah? Mana? Ini, ayo nggak? Ayo dapat? Nggak apa-apa. Nggak tahu aja nggak apa-apa. Sebelah mana? Enggak. Ayo Mas. Ya. Ya, yang sebelah mana coba? Yang mana? Ini sama ini. Ya, coba kita lihat ya. Ternyata benar. Ini wajahnya kemana? Iya. Iya kak? Benar kak? Loh, ya namanya juga kejelian mata.
Terus ada lagi yang kedua. Coba temukan berapa banyak tikus yang Anda lihat di sini. Ya, maju ya. Ya, ayo. Yang mana tikusnya? Terus? Mana lagi? Ya. Sudah? Wah, dapat kita lihat ya. Oh iya. Terus selanjutnya, temukan tiga wajah yang tersembunyi. Ya, maju. Ya, pilih siapa ya? Gimana? Terus? Ya. Coba kita lihat ya. Oh iya. Terus, bisakah kamu melihat gambar anjing? Mana? Ya, maju. Ya. Yang mana? Ya. Ya, jadi di sini ya. Sudah ya. Nanti kalau kebanyakan SBG, sudah nggak nonton? Nanti lagi. Nanti kita nggak jadi pelajaran kalau SBG. Ya, tadi balik lagi kita ke kecerdasan AI ya. Jadi di sini Bu Vicky punya LKPD atau sebuah tugas buat kalian. Kemarin untuk pengelompokan kan kita sudah buat sebuah kelompok kesepakatan ya, sesuai minat belajar kalian kemarin. Jadi dibentuk kelompok sesuai kelompoknya minat belajar kemarin. Yuk, kalian buatlah kelompok. Nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Kelompok 1 bisa di mana terserah. Ini LKPD-nya kelompok 1. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 di sini. Oke. Ini mengelompok. Ya, mengelompok ya. Ini LKPD-nya. Jadi, Bu Vicky punya sebuah tugas untuk kalian dengan memanfaatkan sebuah AI. Mengelompok ke depan, Mas. Sini. Jadi 1. Biar nanti rembukannya enak. Ya. Ya. Mengelompok jadi 1. Depan. Mengelompok. Bawa kursi. Bawa kursinya. Ya. Kemarin kan kita sudah membuat kelompok sesuai minat belajar kalian kemarin, dan Bu Vicky sudah kelompokkan di situ. Biar tidak terlalu rapat, yang satu kelompoknya agak mundur, tidak apa-apa, dan tidak sempit. Ayo, durasi. Sudah? Masing-masing kelompok sudah memegang LKPD semua? Jadi di situ tugas kalian sudah belum? Iya. Semuanya sudah dipegang tugasnya? Itu dibaca. Jadi kalian disuruh membuat sebuah bisa poster, bisa meet map, bisa presentasi melalui Canva AI, terus bisa video
anime. Jadi tugasmu di sini kelompok 1 nanti membuat itu. Bu Vidi membuat tema tentang pengertian komponen AI. Ya, kelompok 1 ya. Coba dirembuk sama kelompokmu, nanti kamu pengen buat bentuknya apa ya. Terus kelompok 2 nanti temanya bidang penerapan AI. Tadi ada bidang penerapan AI, ada kesehatan, industri, terus pendidikan, terus keamanan. Itu nanti dibuat. Didiskusikan dulu ya materi yang akan kamu sampaikan, nanti bentuknya apa. Kelompok 1 nanti saya tanya lagi. Terus kelompok 3 nanti manfaatnya AI ya. Temamu tentang manfaatnya AI dirembuk, nanti isinya apa saja dikoordinasikan lentoten sampai. Terus yang kelompok 4 resiko dan tantangan AI ya, kelompok 4 ya. Didiskusikan apa saja yang mau kamu tampilkan nanti. Kelompok 5 nanti tentang literasi dan sikap etis terhadap AI ya. Nanti hasilnya seperti apa, kamu pengen seperti apa bentuknya, coba didiskusikan dulu. Nanti menggunakan AI apa ya. Terus nama kelompok ditulis di LKPD-nya. Untuk saya kasih waktu 2 menit ya. Nanti kalian pengen menampilkan apa ya? Dirembuk dulu sama temennya. Namanya? Oh nggak ada, sebentar. Ini kelompok 1. Nanti ditulis di situ kelompoknya berapa, namanya siapa aja, lupa. Ya, didiskusikan ya, pengenmu yang seperti apa ya. Yang kamu tampilkan nanti apa, coba didiskusikan. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa tanya sama BPD. Itu ditulis nama kelompoknya, kelompok berapa. Siapa yang sudah ketemu pengen membuat apa? Kelompok 4 pengen buat apa? Membuat poster. Oke, berarti kelompok 4 membuat poster tentang resiko dan tantangan AI ya. Isinya sudah ketemu, masih dirembuk? Oh, referensinya ya. Segera dibuat ya. Terus siapa lagi? Kelompok 1 mau presentasi pakai apa? Oh, Canva AI. Itu ya. Isi-isinya tentang apa saja didiskusikan lagi. Ya, terus ya, siapa lagi sudah ketemu idenya? 5 bidang. Oh, yang kelompok 2. Kelompok 2 itu bidangnya ada bidang. Kalau 3 kan manfaat. Oh, sama bidang. Berarti di situ kamu mau menyampaikan bidang juga. Berarti ada pendidikan. Terus apa tadi? Bisnis. Kesehatan. Nggak apa-apa, dia pengen menampilkan dalam slide. Kan beda. Di kelompok 2 pengen apa? Menampilkan apa? Oh, map. Oke, mapnya di itu ya. Dicari inti-intinya, nanti kamu presentasikan ya. Terus kesehatan, bisnis, keamanan, industri. Kalian bisa memanfaatkan AI yang sudah tersedia. Kalian bisa menggunakan HP, ada juga komputer yang di depan kalian. Itu sudah bisa untuk browsing semua. Sudah connect internet semua. Kelompok 5 mau buat apa? Sudah diskusi, jadi buat apa? Video anime. Oh ya, nanti pakai apa? Pakai Pipit. Oke, pakai aplikasi Pipit ya. Oke, dirembuk semuanya, dirembuk dulu ya. Kita kasih waktu 20 menit ya, cukup untuk membuat poster, buat video, buat map, coba. Ya, semuanya coba di itu dulu. Nanti kalau ada yang ditanyakan langsung tanya sama saya, enggak? Yang kurang paham.
Mau cari itu ya AI yang digunakan. Ya, semuanya berdiri dulu. Nyanyi ya. Indonesia tanah airku, tanah tumbuhan di sana aku Indonesia bangsa Indonesia 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 merdeka merdeka Indonesia merdeka merdeka lagu yang cinta Indonesia merdeka merdeka hidup Indonesia raya. Nanti untuk masing-masing kelompok itu tugasnya kan nanti dipresentasikan ke depan ya. Nah nanti kalau waktunya cukup dipresentasikan semua, kalau tidak ya perwakilan dari 5 kelompok nanti dipresentasikan. Masing-masing kelompok ditentukan sekalian ya. Siapa yang ditunjuk sebagai presentasi nanti ya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu apa? Oh layarnya.
Sudah kelihatan konsepnya? Nanti apa saja itu? Ya. Nanti poin-poinnya ya, poin-poin penting yang kamu buat map di itu di ringkas yang lebih bagus ya, biar nggak terlalu panjang. Kalau yang buat slide presentasi pakai Canva nanti yang pertama ada pengenalan ya, biasa pengenalan nama kelompok. Kelompok 5 gimana? Proses? Ya. Sudah ketemu inti-intinya yang mau di itu dibuat? Iya. Kelompok 4 menggunakan AI apa? Pakai Canva? Iya. Pakainya apa? AI yang kamu gunakan ChatGPT? Apa Canva? Oh, ChatGPT. Lainnya sudah ketemu yang akan kamu tampilkan ke poster? Masih proses, kurang berapa? Kurang berapa? Setengah. Mendekat toh, biar terinspirasi. Kelompok 1 sudah ada gambaran? Poin-poinnya? Proses. Oke. Bisa juga browsingnya pakai komputer, nggak apa-apa kan komputernya sudah bisa. Kalau HP ini pakai tani nggak ada itu. Apa nggak apa-apa? Kalau nggak punya paketan bisa browsing pakai komputer. Kan komputernya ada wifi-nya. Connect internet semua itu sudah. Sudah 10 menit berjalan. Halo? Mau tanya ya, kenapa? Ya, kenapa? PDF. Ya, nanti kan kalau bentuknya PDF nanti kalau sudah jadi kan kamu download, kamu share di grup KKA. Nanti presentasinya lewat itunya Bu Budi. Oke, poin-poinnya sudah masuk semua nanti. Oke.
Ditambahi dulu dirembuk ya. Mau apa saja yang kamu itu. Untuk kelompok 5 nanti yang di itu video berapa orang? Semua apa? Dua? Cewek cowok apa cewek cewek? Apa cowok cowok? Cowok cowok. Siapa? Fotonya siapa? Wahyu. Wahyu sama siapa? Sama Wahyu. Sudah dipotong tadi? Sudah. Sudah jadi berarti animenya. Berarti kan ini buat anime juga ya? Buat animenya pakai apa? Oh, ChatGPT. Oke. Bisa diterima. Kenapa? Mau tanya apa? Kelompok 2? Hah? Apa? Iya, pertanian. Kalau kamu kan bidangnya pertanian. Contoh penggunaan AI dalam pertanian apa? Ini maksudnya petani. Ini pindah ya bulan. Ya coba dicari. Yang kamu masukkan poinnya di situ kemarin. Coba dirembuk. Kalau pertanian itu cocoknya AI-nya apa? Kalau kamu apa? Lebih difokuskan lagi ya, biar kelihatan nanti. Tapi gambarnya sudah ada gambaran ya, bentuknya nanti akan seperti apa? Oke. Apa kelompok 4 ada yang ditanyakan? Bentar, begitu tak ke situ. Nggak dengar. Kenapa? Sebenarnya cuma materi sedikit, tapi nanti bisa dijelasin sama presentasi. Iya, harusnya begitu. Disiapkan aja. Disiapkan siapa nanti yang presentasi ya. 3 orang. Nanti untuk presentasi 4 ya. Boleh terserah. Minimal 3 orang ya. Satu kelompok nanti 3 orang. Yang ditunjuk presentasi siapa? Nanti memaparkan hasilmu dari kelompokmu itu penggunaan AI. Nanti kamu jelaskan ya. Saya membuat seandainya buat anime saya tadi saya buat dari ChatGPT, terus setelah itu langkah-langkahmu membuat ya, jadi di situ AI-nya kelihatan apa saja yang kamu buat, biar temenmu nanti kalau seandainya ada tugas dari mapel lain bisa itu membuat referensi seperti yang kalian buat. Ya, boleh. Boleh, berempat boleh. Ya, disiapkan nanti yang presentasi siapa.
Ada yang sudah jadi? Halo? Ini kalau sudah jadi pengen presentasi boleh. Hah? Pengen? Ya, boleh maju semua. Nggak penuh nanti. Perwakilan aja. Nanti terus dijelaskan. Bisa 3 apa 2 boleh? Kamu hasilmu kan berapa tadi? Video avatar ya? 2 orang juga enggak apa-apa. Cukup 2 apa 3? Sudah ketemu itu poin-poin yang akan dibuat videonya? Sudah. Kirim ke siapa ya? Yang itu 3 atau 2 orang boleh. Halo? Enggak apa. Kelompok 2 sudah jadi konsep? Sudah jadi konsep? Sudah dipersiapkan siapa yang presentasi? Kelompok 1 gimana? Kurang apa? Kurang apa? Oh, materinya masih kurang. Iya. Dilanjutkan dulu ya. Kami sudah bisa presentasi dulu hasilnya.
Kami kirim grup KKA. Sudah? Langkah 4 sudah? Bisa, hasilnya bisa dikirim ke grup KKA. Untuknya tadi kelompok 4 apa? Poster ya? Coba posternya dikirim ke grup. KKA 10 AKL 1. Ini yang mana? Ini jadinya. Oke. Mau presentasi sekarang? Nggak kelihatan dan nanti dibesarkan. Tuh. Ayo, boleh. Presentasi siapa? Perwakilan. Ayo kami ini satu kelompok sudah jadi kelompok 4. Yang lainnya kalau belum minta tolong sambil mengerjakan ya. Oke. Coba kelompok 4 kalau mau presentasi dulu boleh. Berapa orang monggo? Ya boleh. Yuk. Nggak apa. Perkenalan ya biasa, presentasi gimana alurnya yang baik dan benar. Oh, jangan belakangnya Bu Vivi kayak tak mas mau gantengnya. Di sana. Tapi di sana nanti nggak kelihatan postermu. Dah. Sip. Ah, jangan menutupi poster. Satu ini, dua sana, dua sini. Bu Vivi tak geser. Mulai. Ya, mulai boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mengambil tentang sertifikat AI. Dengan bukan kami mengenal sendiri dulu. Dengan saya sendiri bernama Sofia menjadi panggil AI. Dan saya ditemani tiga teman saya yang bernama Ya, bisa belajar. Lupa. Menimbulkan suatu resiko bagi individu, kelompok maupun dapat contohnya risiko yaitu adalah satu penyalahgunaan AI, yang dua transaksi AI. Kesimpulannya adalah
Dia dari bentar kami nanti kalau itu Waalaikumsalam. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Kelompok 4 gimana caranya buat poster apa coba? Tadi menggunakan AI apa? ChatGPT. Jadi ChatGPT. Oke. Jadi kalau divisi nama kelompok lebih bagus lagi. Kurang nama kelompoknya ya di poster ya. Nah, kalian buatnya cepat-cepat ya. Ada yang kan? Nggak ada dari kelompok lain? Tidak ada. Oke. Terima kasih kelompok 4. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Ada yang sudah jadi lagi? Siapa? Pengen maju kelompoknya? Ya. Berarti kalian sudah mahir dalam menggunakan AI ya? Sudah menggunakan ChatGPT untuk mencari referensinya, membuat posternya sekalian. Ya, siapa lagi yang mau maju? Kelompok 5? Belum jadi. 3? 3 belum? Sudah? Ya dikirim, barusan di grup. Boleh mau presentasi sekarang? Ya, dipersiapkan siapa yang mau presentasi? Oke, ini dari kelompok 3. Coba yang publikasi tadi bahas ini ada nama kelompoknya. Nah, sudah ditulis semua belum? Yang ini, yang ini. Ini ditulis dulu nama kelompoknya. Yang perwakilan maju, yang di situ sudah ditulis di situ. Ya. Presentasi kelompok 3. Well, kenapa? Iya. Ini kamu pegang sendiri. Ini sebelah sini ya nanti. Nah, dah.
Diagnosis. 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 Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ini ada temanmu yang mau bertanya, coba. Ya. Ya, siap. Dirembuk dulu. Siapa yang mau menjawab? Tadi mana tuh? Sudah. Tadi sih. Terus ini. 4. Kelompok 4 gimana? Oke? Oke, ya. Sudah ada yang masih lagi kelompok lain? Tidak, Gembo. Terima kasih kelompok 3. Ada yang sudah jadi lagi? Ada yang sudah jadi lagi? Ya. Ada yang sudah jadi lagi? Siapa? Yuk. Apa masih proses dulu? Oh, masih proses. Oke, di situ tunggu. Beri tanggapan sedikit ya sambil menunggu kelompok lain itu. Jadi untuk kelompok yang sudah maju tadi, di situ yang poster pertama, untuk posternya kalian selain menggunakan ChatGPT nanti juga bisa pakai Copilot, juga bisa pakai yang namanya Queen. Tergantung kamu memasukkan prompt-nya ya. Jadi prompt itu perintah. Jadi perintah yang kamu masukkan sesuai bagaimana yang kamu inginkan. Jadi intinya tidak semuanya hanya di ChatGPT gitu loh ya. Kan nanti bisa kamu cari prompt-nya di
generator prompt AI bisa. Terus nanti membuat posternya pakai yang namanya Queen juga bisa. Ya, itu tambahan ya untuk kelompok 4. Yang kelompok 3 tadi tanggapannya Bu Vidi sudah bagus, sudah menarik, ada foto-fotonya. Kalau bisa ditambah juga foto yang bergerak-gerak atau kamu kasih video apa gitu lebih menarik lagi ya. Terus ada sedikit kesalahan-kesalahan di dalam penulisan ya. Detail jadi bidang. Terus diagnosis jadi diagnosis. Karena cepet-cepet ya Mbaknya. Bisa itu lagi ya, diteliti lagi dalam kata-katanya ya. Untuk presentasi materinya sudah bagus. Ada yang untuk lain? Maju lagi. Siapa ya? Ini ya, minyak mau saya kembalikan. Nih. Ayo, kelompoknya siapa yang mau maju? Oh, satu. Oke, sudah dikirim. Hasilnya sudah dikirimkan? Grup? Sudah, sebenarnya. Tuh, ini kelompok 4. Ini kah? Ya, kelompok 1. Ya, Bu Vidi yang operator, enggak apa-apa, kelompok 1. Ini tadi Canva AI. Ayo. Oke. Ayo, jangan ditutup ya. Sebelah sana. Sebelah sana, sebelah sini. Pagi semuanya. Selamat pagi. Iya, ya. Dekat sana dikit. Ya. Machine learning.
Iya, yang keras begitu kurang dengar. Iya, sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ada dari kelompok 3 ya. Kenapa bisa disebut sebagai komponen utama dalam AI? Ya, salah satu Gloria bisa menjawab. Rembukan dulu, boleh? Atau siapa yang pengen menjawab? Sudah tahu jawabannya? Enggak, jawab. Ya. Gloria mau menjawab ya? Oke. Coba didengarkan. Ini temanmu mau menjawab, Gloria. Kurang keras. Ya, karena X bisa. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke. Kelompok 3 cukup? Cukup. Oke, bisa tutup. Sama-sama. Aplaus buat kelompok 1. Ada yang kelompok lain mau maju lagi? Sudah selesai tugasnya? 5 apa 2? Oh, 2 dulu ya. Ada 2 dulu. Ini apa 5? Ya. Kelompok berapa nih yang mau maju? Kok nggak bisa ya?
Oh iya iya bisa. Kelompok 5 ini ya. Sanne Bu Vici mana? Kelompok 5 ini membuat anime ya? Ya, coba dijelaskan. Coba dilihat semua, ini hasil dari kelompok 5. Belum. Hai, kami keluarga dari kelompok 5 dan kami akan membahas tentang Indonesia. Oke, jadi kalian di sini menggunakan apa aja ini? Ayo dijelaskan. Iya. Bit AI, iya. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Tidak. Besok kalau pengen buat seperti ini bisa tanya ke kelompok 5, oke? Oke. Terima kasih untuk kelompok 5. Ayo, kerjain satu kelompok lagi. Sudah dikirim tadi map-mapnya. Ya, sini ya. Ya, kelompok 2. Terakhir. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Main map nggih.
Hmm. Sekian presentasi kami. Presentasi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ada yang bertanya kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjawab? Ya, dirembuk. Hmm? Kelompok 2? Sudah? Ada? Apa dilempar Bu Didi? Yuk. Otonom. Ini ditambah ya. Jadi kalau untuk mobil otonom nanti di situ pengembangan AI-nya paling tidak di situ ada sensor-sensor ya. Sensor-sensor AI yang pertama ada jaraknya. Kalau kita berapa harus berhenti. Terus nanti kalau mau sen belok kiri jarak berapa dia sudah sennya sudah bisa nyala sendiri seperti itu ya. Singkat saja nggih. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, kelompok 2 bisa ditutup. yang dari kami. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas untuk kelompok 2. Jadi untuk masing-masing kelompok 1, 2, 3, 4 ternyata kalian sudah paham penggunaan AI dan juga sudah tahu gimana cara mengoperasikannya, gimana caranya mempresentasikannya dengan baik, gimana cara membuat prompt yang baik. Jadi di sini mana dari 1, 2, 3, 4 masing-masing presentasi Bu Vidi sudah anggap sangat luar biasa pemahaman kalian tentang menggunakan AI ya. Terus di sini Bu Vidi ada sedikit post-test di mana nanti kalian harus mengerjakan. Coba HP-nya disiapkan semua. Ya, ada sebuah post-test untuk menguji pemahaman kalian hari ini. Yang apa ya, background aja ya. Kamu akses di grup ya, bentar alamatnya saya share dulu. Grupnya apa? KKA 10 AKL 1 ya.
Coba itu ada sedikit tes untuk kalian pemahaman hari ini tentang KKA. Bentar. Laginya kalian gimana? Coba lihat bentuknya. Iya, mulai game terus. Sudah bisa dimulai? Belum, bentar. Start no. Iya, boleh terserah. Sudah? Semuanya sudah join belum? Ayo, joinnya pakai ini. Di depan. Bisa scan barcode langsung dari depan. Iya, mulai game. Hah? Enggak. Saya itu join ya. Ayo, itu. Scan barcode kalau nggak bisa scan barcode. Atau ada kode gabungnya. Iya, langsung dimulai. Iya, mulai. Gimana, Bu? Ya dimulai. Ya, langsung dimulai gamenya bisa. Iya, kan dimulai. Hah? Iya, terus lanjut. Dapat berapa? Sudah. Sudah selesai di situ ada penerangannya. Masuk sekarang untuk menyimpan. Masuk. Ikuti langkahnya. Sudah selesai semua? Bu Biti ada satu lagi. Selain itu juga ada satu lagi. Saya share ya. Linknya saya share.
Hmm, mana ya sih? Itu coba ada yang kedua dari situ. Itu juga bisa. Yang kedua itu bentuknya puzzle. Bisa puzzle. Ada, kalau puzzle ada. Ini backgroundnya nggak bisa saya buka dari sini ya. Semua question? Sudah? Ada yang ini berapa? Sekian 9. Ada yang benar? Ada yang 100. Berarti pemahaman kalian hari ini sudah paham. Ada yang benar berapa? Ada yang itu dapat benar cuma 5. Ada? Benar 5 ada enggak? Rata-rata benar berapa? 9. Coba waktunya begitu sudah habis ya ini jamnya. Jadi gamenya dilanjut lagi nanti kalau belum selesai. Rata-rata udah dapat 9, ada yang benar 100. Jadi 9 materi hari ini itu ini AI adalah teknologi dengan manfaat besar untuk berbagai bidang, tetapi juga memiliki resiko yang harus dikelola. Bijak-bijaklah dalam menggunakan AI, memanfaatkan keunggulannya dan sambil mengantisipasi dampak positif dan negatifnya. Sampai sini saya rasa materi AI sudah cukup sekian ya. Nanti siang nanti ada MBG paling sebentar lagi datang. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, kemudian untuk materi hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.